adik-adik, sekarang kakak udah ada di Kampung Naga ya. Jadi kakak udah jalan dari atas, terus sekarang udah di perkampungan Kampung Naga. Sekarang kakak penasaran nih sama kerajinan yang ada di Kampung Naga. Nah, ada kerajinan itu namanya tengkor dan juga keranjang anyaman. Pasti pada penasaran kan gimana proses pembuatan tengkor dan keranjang anyaman ini? Ya, kalau kayak gitu, yuk ikutin kakak yuk. Kalau ini namanya apa nih teh? Kerajinan apa? Ini namanya tengkor atau bisa disebut pengki kalau di sini. Ya. Oh. Jadi ini prosesnya dianyam gitu ya teh? Iya, dari mulai di jemur, itu udah kering baru diraut. Sama kayak ayam itu. Berarti bambunya tuh dipotong dulu, ya, potong bulat, terus baru dikeringkan. Ya, terus diraut. Itu diraut. Ya. Baru dianyam. Baru dianyam. Ya. Nah, ini biasanya pengkinya buat nyapu gitu teh? Bukan. Kalau di restoran sih buat kayak pincuk gitu. Oh. Iya, bentuknya kayak pincuk, pincuk nasi. Iya. Ya. Nah, buat pincuk nasi. Jadi kayak lotek gitu. Buat tempat lotek. Iya, tempat lotek. Iya, kalau di restoran gitu saya lihat ya. Nah, jadi adik-adik, saya lagi ada di Kampung Naga, lagi melihat proses kerajinan yang ada di Kampung Naga ini. Namanya tengkor ya, biasanya ini digunakan untuk penyajian makanan-makanan di restoran ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Makanan restoran kayak di Sunda gitu, restoran Sunda. Nah, ini biasanya warnanya warna orisinal ini atau ada pewarna lain nih Bu? Enggak, warnanya langsung ini. Oh, warnanya langsung dari bambunya, nggak diwarnain lagi? Kadang konsumen sih ada yang minta di putih, di obat gitu. Dikasih cat gitu mungkin ya Bu ya? Iya, semacam itu. Nah, jadi ada variasi warnanya, tapi tergantung pemesanan juga dari si konsumennya. Dan ini biasanya ukurannya tuh kecil-kecil gitu ya Bu ya? Ini juga tergantung pemerintah, iya. Berarti kadang gede, kadang iya, kecil ya? Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau paling besar itu ukurannya berapa tuh? Kalau ini nggak disenti, nggak kayak anyaman itu. Ini mah nanti di sana dikasih ukuran. Oh, dikasih ukurannya. Iya. Misalkan segini ukurannya. Misalnya tingginya segini, lebarnya nanti segini gitu. Oh. Nanti dari bambu. Berarti ukuran itu menyesuaikan keinginan konsumen ya? Iya, betul. Nah, ini saya boleh ikut ini nggak Bu? Boleh. Boleh Bu ya? Nih adik-adik, pokoknya ke atas ke bawah gitu. Ke atas ke anyaman bawah ya? sasag ya. Sama oh, ini namanya anyaman apa? Anyam sasag. Anyam sasak. Nah, jadi memang di sasag. Sasak. Sasag pakai G. Iya. Pinter. Nah, jadi di sini nama anyaman itu anyaman sasak. Pakai G Bu ya? Iya, pakai G belakangnya, sasak. Ini jadi kalau gimana? sasak jadi di sini mah jembatan. Oh, artinya sasak itu jembatan Bu? Iya. Nah, jadi artinya sasak itu di sini adalah jembatan adik-adik. Ini jadi dimasukin ke mana Bu? Jangan satu. Oh, jangan satu. Yang besar biar lebih gampang. Jadi awalnya ini langsung dimasukin sini atau buat barang lagi? Gini aja. Oh, tiga dulu. Iya. Ya. Terus seterusnya. Harusnya kayak gitu ya Bu? Ya. Atas bawah aja gitu. Atas bawah. Ya, nanti tinggal dirapih-rapihkan. Nih, sekarang kakak lagi coba buat belajar bikin anyaman sasak ya, yang ada di kampung. Sasak. Iya. Intinya bi ya? Enggak, itu salah. Oh, salah. Iya. Ini yang tengah, yang tengah. Nah, ini iya. Biasanya berapa lama nih Bi? Pembuatan ini? 20 menitan lah. Oh, 20 menitan. Iya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau belajar dulu pembuatan anyaman sasak ya, yang nantinya ini bakal berubah jadi tengkor. Pada penasaran kan kayak gimana? Yuk liatin dulu yuk. Ini harus ada berapanya gak? Harus berapa bambu gitu? Ya, biasanya saya hitung. Hmm. Ini sebenarnya nggak boleh ganjil. Kalau ganjil nanti miring. Oh, miring. Iya. Oh. Harus bilangan genap ininya. Harus bilangan Harus genap pas, ya, Bu ya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 18 ya? 18. Ya, nggak boleh 19, nggak boleh 17 gitu. Oke. Harus Nah, bilang genap. adik-adik, jadi untuk pembuatan tengkor ini itu anyaman bambunya harus genap ya Bu ya? Iya, genap. Nggak boleh ganjil, karena kalau misalkan ganjil nanti itu berat sebelah. Jadinya malah nggak bagus ya Bu ya bentuknya ya. Gitu, jadi berat sebelah. Nah ini udah selesai, tinggal dikunci. Oh, dikunci. Sebelum dianyam ya. Gimana tuh Bu nguncinya? Nih gini. Wah, ibu ini coba. Nah ini biasanya alat sama bahannya apa aja sih Bu selain bambu ini Bu? Gunting, Gunting, pisau raut, pisau raut, capitan, kalau yang ya nanti kan dicapit dulu ya. Oh. Terus sama sarung tangan biar gak keiris. oh biar nggak kayak Iya. gini. Iya. Nah, Ini aja sederhana. jadi bahan-bahannya itu ada gunting, ada pisau serut, terus ada penjepit, ya, ada sarung tangan. Tuh, untuk proses pembuatan tengkor ya Bu ya. Ya, Nah, jadi tadi setelah sudah dianyam ya Bu ya. Ya. Terus tadi udah kita Kunci. kunci juga di sini. Jadi ini udah diguntingin, dikunci agar tidak terlepas. tidak lepas ya Bu ya, agar Iya. rapat. Nah, terus nih abis ini diapain lagi nih Bu? Nah ini. Terus tinggal Prosesnya. ditengkor. Ya. Ah. Nah ini kita hitung 2 dari sisi kiri sama kanan. Hmm? 1, 1, Ya. 1. Oh, makanya fungsinya supaya genap tuh kayak gitu ya Bu ya? Ya. Nah, ambil lagi, ini ambil lagi. Nah yang ini, Hah? siniin. Oh, dikeluarin. Ya disilang. Oh, Ini ke disilang. kanan, yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Hmm. Nah, ini, yang ini dibiarin aja. Nanti yang ini yang maju. Ini anyam sasak lagi. Oh, ini ya. Ya, kesini anyam sasak lagi. Setelah itu anyam sasak lagi. Ya. Berarti dari awal sampai akhir Akhir, iya ini tetap penganyaman anyam itu anyam sasak. Iya. Oh, saya mau latih dulu nih. Saya boleh nyoba gak Bu nanti Bu? Iya, nanti. Nyoba nyanyam. Iya. Boleh nyobain gak Bu? Ya boleh. Boleh. Diajarin ya Bu ya? Ya boleh nggak apa-apa. Nanti takutnya salah nih. Gampang anyam sasak. Apa bisa. Jadi ini setelah ini yang dari mana tadi tuh Bu? Oh, dari Ini, ya bentar. Nah ini. Ambil ini, ya ini ke bawah. bawah. Sampai sini. Ambil lagi. Ambil lagi. Selang satu selang, gitu. selang seling ya Bu Iya, ya? iya gitu. Nah. Oke, setelah itu Sampai rapat sini. oh dirapetin Ya. lagi. Nah, ganti yang sekarang yang ini. Oh, yang ini. Iya, ambil ke atas dulu. Berarti ini Ya. begini, Enggak, ini nih, ambil lagi. Ya. begini ya Bu ya? Ya. Ini Salah ya. ini agak keder nih Bu. Yang mana-mananya juga belajar. Iya. Nah, ini ada yang salah nih. Oh iya. Ini. Ini. Udah kebawahin, dirapihin aja. Berarti ini harus dipadatin gitu ya Bu? Iya, ininya jadi Dirapetin. si ininya tuh harus rata, Rata si lubang-lubang. lubang-lubangnya. Oh. Itu kerapihannya, ketelitian. Jadi harus teliti nih adik-adik untuk pembuatan kerajinan tengkor ini nih dari anyaman sasak. Karena kalau nggak teliti nanti jadinya ini ya Bu ya, salah ya Bu ya? Iya, salah. Salah. Nah, itu salah lagi. Nah, salah lagi. Wah, Iya. berarti saya kurang teliti nih kayak gini. Coba Ibu aja Bu, Iya. nanti saya takutnya salah nih Bu. Ini udah mulai kebentuk nih Bu Iya. bentuknya. Iya. Sekarang prosesnya apa lagi tuh? Ini prosesnya tinggal ditali. Oh, ditaliin. Iya, nah, Talinya itu. tutup tali tutup. Buat tutup ini. Nah, sekarang Nah. digunting dulu. Oh, Ini atasnya udah digunting selesai dulu. ini, udah jadi. Cuma Oke. nanti finishing, tinggal Finishing. Ya. Nah, jadi ini udah mau selesai, tinggal proses finishing. Ini lagi diguntingin dulu sama ibunya supaya kelihatan bentuknya, Iya. bentuk tengkornya. Yang nantinya setelah itu bakal dikasih tali di pinggirannya Bu ya, Ya, ditutup tali tutup. ditutup supaya anyamannya nggak keluar-keluaran, ya Bu. Ya, sekarang kita bikin talinya. Oh, bikin Nih, talinya. Kayak gini udah.
Ini adik-adik, jadi bentuknya itu seperti ini, tengkor khas Kampung Naga, ya. Nanti pinggiran ininya bakal dikasih bambu lagi ya, yang berupa bentuknya tali ya Bu ya. Iya, nanti ditali. Yuk kita lihat yuk proses pembuatan talinya seperti apa. Oh jadi proses seperti ini Bu. Iya. Talinya kecil-kecil. Jadi sisa-sisa bambu ini iya bisa dimanfaatkan lagi. Bisa dimanfaatkan lagi, ya. Digunakan untuk menjadi tali di anyaman tengkor ini. Nah, itu harus pakai ini Bu, sarung tangan Bu. Ya, kalau enggak saya ikut setelah terluka gitu nih. Oh. Ini juga habis sarung tangan. Nah, jadi untuk proses pembuatan talinya itu digunakan alat tambahan seperti sarung tangan supaya menghindari luka gores ya ketika sedang memarut bambunya itu agar menjadi tali. Nah ini dibutuhkannya berapa tali nih Bu kira-kira Bu? Berapa ya? 4 kali. Sekitar 4? Iya. Kalau jadi, panjang satu juga cukup. Cukup? Ya tergantung si bambunya. Oh tergantung si bambunya. Jadi untuk banyaknya tali ini itu tergantung si bambunya ini. Biasanya itu sekitar 4 sampai 5 tali yang digunakan. Tapi kadang kalau misalnya bambunya panjang itu cukup satu bambu juga bisa. Nah sekarang kita cari yang pas buat kita buka dulu kunci-kuncinya yang tadi. Oh jadi dibuka dulu ya. Kunci-kuncinya. Saya boleh nyobain Bu? Ya boleh. Nanti pas kesini. Oh, nanti iya. Kalau misalkan di itu bakal buka lagi. Kita cari ini. Ini buat tutupnya yang pas biar tertutup ini. Biar nggak kelihatan. Nah jadi proses penutupannya pakai bambu juga ya Bu ya? Iya semua pakai bambu. Semuanya pakai bambu. Ya. Kalau kebesaran bisa di. Oh. Nanti kan ini ya buat tali. Dimanfaatin lagi ya. Nah adik-adik, jadi proses penutupannya itu pakai bambu yang ukurannya menyesuaikan diameter yang ada di tengkor ini. Terus kalau misalkan kegedean ini bisa dikupas. Contohnya seperti ini. Nah nanti hasil kupasannya itu bisa dijadikan tali lagi ya Bu ya? Nah jadi memang memanfaatkan benda yang dari bahan sampah ini ya Bu ya? Iya. Sampah anyaman ini. Nah ini gunanya? Gunanya penjepit itu untuk. Nah. Oh. Kayak gini. Coba lihat Bu. Nah adik-adik ini sudah proses pengikatan ya menggunakan tali bambu. Tapi sebelum itu ini dijepit dulu. Nah jadi bambu-bambu ini untuk menahan anyaman yang lainnya Bu ya? Iya. Ya terus dijepit sama penjepit ini supaya nggak kabur ya Bu ya? Iya, nggak terlepas gitu. Nah ini baru ditarik. Masukin sini. Oh ini udah jadi Bu? Ya. Oke. Udah selesai alhamdulillah. Ini adik-adik bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ini bagus banget ya, rapi dan juga lucu gitu. Nah ini biasanya dijualnya kemana Bu? Kalau ini? Ada yang nampung di atas. Oh yang nampung di atas untuk souvenir gitu Bu ya. Tapi selain itu ada gak orang lain yang datang yang nggak dijual di atas gitu Bu? Ya kalau misalkan ada pengunjung yang mau beli boleh. Berarti kalau langsung beli di sini boleh? Iya. Oh boleh. Nah ini biasanya satu ini harganya berapa nih Bu? Itu kalau ke atas, kalau untuk harga borongan mungkin sekitar 1.200 atau 1.000 yang kecil. Yang kecil? Iya. Oh 1.200? Iya. Satu biji? Iya. Kalau yang gede kayak gini? Ya mungkin ini yang 1.200, ada kan yang lebih kecilnya lagi dari ini. Oh, gitu. Jadi ini biasanya di hargain itu sekitar 1.200 satu biji ini. Dan biasanya Ibu paling banyak produksi ini berapa banyak tuh Bu? Tergantung. Karena cuaca juga kan yang menjadi kendala gitu. Oh, berarti cuaca menjadi kendala tuh ya? Karena proses pembuatan ini harus dijemur dulu. Dijemur dulu, iya.
Nah, jadi adik-adik Mungkin sekitar seminggu 20 biji. seminggu 20 Iya. biji. Nah, jadi ibu-ibu. Jadi adik-adik, ibu ini biasanya produksi anyaman apa namanya? Tengkor. Anyaman tengkor ini atau pengki itu 1 minggu biasanya 20 biji ya. Yang nantinya itu dijual di atas di tempat souvenir. Terus juga kendalanya untuk pembuatan ini adalah cuaca ya, karena bambu yang tadinya masih bulat itu kan dialusin, dipotong sampai menjadi seperti ini ya. Tapi sebelumnya itu harus dijemur dulu supaya proses penyerutannya ini nih nggak susah ya Bu ya. Ya. Supaya licin gitu ya Bu ya, licin. supaya licin begitu. Jadi aduh, terima kasih banyak nih Ibu, sama-sama. udah bisa belajar anyam sasak ya, pakai G. Ingat sasak. adik-adik, anyam sasak pakai G. Nah, jadi saya mau ucapkan terima kasih banyak Ibu ya sama Ibu. Ya, semoga pembelajarannya menarik nih, sangat seru banget ya. Makasih ya Bu ya, sekali lagi.